Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Kisah Cantini Hasanuddin dari Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28923.580. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas UAS, yaitu dari mata kuliah Manajemen Operasional. Kali ini saya akan membacakan presentasi yaitu dengan tugas pemeliharaan dan rehabilitas. Baik, langsung saja untuk yang pertama, ada definisi. Maintenance atau pemeliharaan adalah semua aktivitas yang berkaitan untuk mempertahankan peralatan sistem dalam kondisi layak bekerja. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan untuk mempertahankan peralatan sistem dalam kondisi layak bekerja. Sebuah sistem pemeliharaan yang baik akan menghilangkan variabilitas sistem. Teknik pemeliharaan adalah menerapkan dan meningkatkan pemeliharaan pencegahan, kemudian ada meningkatkan kemampuan atau kecepatan perbaikan. Tujuannya yaitu pemeliharaan atau keandalan adalah untuk mempertahankan kemampuan sistem selagi mengendalikan biaya. Strategi pemeliharaan dan keandalan yang baik membutuhkan keterlibatan karyawan dan prosedur yang baik. Pemeliharaan. Apa ini maksud dengan pemeliharaan? Seperti yang terlihat di sini adalah untuk mengukur kesuksesan manajemen pemeliharaan, maka ada dua unsur yang harus ditentukan terlebih dahulu, yaitu keterlibatan karyawan dan prosedur pemeliharaan. Tujuan pemeliharaan ini seperti yang pertama, ada memungkinkan tercapainya kualitas produk melalui pengoperasian peralatan secara tepat. Kemudian memaksimumkan umur ekonomis peralatan, meminimumkan frekuensi kerusakan atau gangguan terhadap proses operasi, minimumkan frekuensi kerusakan atau gangguan terhadap proses operasi, memaksimumkan kapasitas produksi dari peralatan yang ada, kemudian menjaga keamanan peralatan. Pekerjaan yang dilaksanakan sebelum terjadinya kegagalan disebut overhaul, memeriksa dengan teliti, membongkar, atau pemeliharaan preventif. Kemudian kebijakan pemeliharaan seperti yang sebelumnya bahwa akan dijelaskan kalau dalam pergantian atau pergantian setelah kegagalan peralatan, kegagalan ini didasarkan pada keadaan darurat di mana peralatan dioperasikan hingga gagal dan kemudian diperbaiki. Kemudian ada pemeliharaan preventif, pencegahan dapat dilakukan dalam bentuk alternatif seperti waktu, pekerjaan, berdasarkan kesempatan, kemudian berdasarkan kondisi terencana. Faktor karyawan dalam hal pemeliharaan dapat dilihat dari pertama, ada pertukaran informasi melalui penciptaan iklim yang kondusif, misalnya adanya bank data atau bank prosedur yang berisikan data serta prosedur tentang pemeliharaan segala jenis mesin dalam sistem manufaktur. Pelatihan keahlian bagi karyawan yang belum memiliki keahlian yang diharapkan perusahaan dapat memilih untuk mengirimkan ke training center yang menawarkan pelatihan-pelatihan atau langsung dilatih di perusahaan melalui on-the-job training. Kemudian ada manfaat dan adanya kegiatan
Pemeliharaan, maintenance, antara lain. Yang pertama, ada perbaikan terus-menerus. Kegiatan ini menjadi kajian yang penting dalam manajemen operasi, baik manufaktur maupun jasa, terutama pabrik-pabrik yang menggunakan mesin yang berputar dan beroperasi setiap saat, meningkatkan kapasitas dengan adanya perbaikan yang terus-menerus. Maka tidak ada nada pengerjaan ulang atau proses ulang sehingga kapasitas akan meningkat. Tiga, mengurangi persediaan karena tidak perlu adanya tumpukan bahan baku yang harus disiapkan untuk melakukan produksi ulang. Manfaat dari adanya kegiatan pemeliharaan maintenance antara lain ada biaya operasi lebih rendah akibat kapasitas yang meningkat disertai dengan persediaan yang rendah, maka secara otomatis akan mengakibatkan biaya operasi lebih rendah. Tidak perlu penyimpanan bahan baku dan tidak perlu adanya biaya tambahan karena proses pengerjaan ulang. Kemudian yang kelima, produktivitas lebih tinggi. Jika biaya operasi lebih rendah, maka dari rumus produktivitas adalah output atau input akan diperoleh bahwa produktivitas akan lebih besar dengan catatan output konstan. Tentunya produktivitas akan lebih besar jika output semakin besar. 6. Meningkatkan kualitas akan tercipta cost advantage, artinya dengan kualitas yang sama baik, harga dapat ditetapkan menjadi lebih murah. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan mesin produksi, yaitu yang pertama, dalam pemilihan rancang bangun yang tidak sesuai. Kemudian ada keterampilan operator dan petugas pemeliharaan yang tidak mendukung dalam pengoperasian mesin produksi. Kemudian ada kelalaian dalam pemeliharaan dasar seperti kebersihan dan pelumasan. Kemudian juga ada kondisi mesin atau peralatan yang sudah akibat gesekan dan kesalahan menjaga kondisi operasi mesin pada saat beroperasi. Kerusakan disebabkan beberapa hal di atas akan mengakibatkan. Yang pertama, ada inefisiensi operasi karena harus melakukan pemrosesan ulang. Kemudian ada reputasi yang buruk karena berubahnya cara pandang konsumen terhadap produk. Rendahnya profitability karena berkurangnya permintaan konsumen dalam jangka panjang, kehilangan pelanggan yang beralih ke produk lain karena produk yang gagal, kemudian menurunnya kualitas produk karena produk yang gagal, karyawan menjadi tidak puas karena menghasilkan produk yang gagal, keuntungan menjadi semakin rendah akibat menurunnya permintaan. Sebuah fasilitas pemeliharaan yang baik memerlukan 6 fitur berikut. Yang pertama ada personel yang terlatih dengan baik, kemudian ada sumber daya yang cukup, lalu kemudian ada kemampuan untuk menetapkan sebuah rencana perbaikan dan prioritas. Kemampuan dan otoritas untuk melakukan perencanaan material, kemudian ada kemampuan untuk mengidentifikasi penyebab kerusakan, kemampuan untuk mendesain cara untuk memperluas. Mean time between failures atau waktu rata-rata kegagalan. Kemudian selanjutnya ada keandalan reliability. Reliability atau keandalan adalah peluang sebuah komponen mesin atau produk
akan bekerja secara baik untuk waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. Taktik keandalan adalah yang pertama, meningkatkan konfiden individual, kemudian ada memberikan redundancy. Ukuran analisis keandalan yang akan selanjutnya dibahas adalah keandalan suatu produk adalah probabilitas bahwa produk tersebut masih akan berfungsi pada waktu tertentu. Rumusnya R dalam kurung T jumlah yang masih berfungsi pada waktu T dibagi jumlah yang ada pada T sama dengan 0. F, kemudian dalam kurung T jumlah kumulatif kegagalan dalam waktu T dibagi jumlah yang ada pada T sama dengan 0 atau F jumlah produk gagal dalam periode waktu dibagi jumlah yang tertahan. Keterangannya, R adalah keandalan pada waktu tertentu, kemudian ada F, distribusi kumulatif kegagalan. Contoh, perusahaan alat bangunan PT Kunci Emas ingin mengukur tingkat keandalan 300 unit kunci pintu merek Ancor untuk selama 30 bulan. Semua ukuran keandalan tergantung pada waktu hasil penelitian menunjukkan tingkat ketahanan untuk 300 unit kunci pintu seperti disajikan dalam tabel. Hitungannya pada periode operasi bulan, kemudian ada yang masih beroperasi awal bulan, kemudian ada periode operasi, dan juga ada yang masih beroperasi awal bulan. Contoh 0 sampai 1 ada 300 unit, periode operasinya per bulan dari 15 sampai 16 bulan waktunya. Kemudian untuk yang masih beroperasi itu sekitar 94. Ini berangsur dari 1 sampai 2 bulan 246 unit. Kemudian dari 2 bulan 2 sampai 3 itu 218 unit dalam jangka waktu operasinya 18 sampai 19 bulan. Semakin sebenarnya tidak mengacu pada masih operasi awal bulan, tidak mengacu pada beberapa stok yang ada, tapi jika seperti terlihat dalam bulan bahwa dalam bulan ke-9 sampai dari bulan ke-8 hingga ke-10 itu mengalami transisi yang sebetulnya semakin seasonal, semakin akhir tahun bahwa stok juga masih stabil, semakin menurun, tapi untuk periode operasi ini semakin lama. Kemudian jumlah yang ada pada T 300, jumlah yang bertahan pada T7 yaitu kisar 148, kemudian ada jumlah yang bertahan pada T itu 8. Jadi jumlah yang bertahan ada 138 dan jumlah kumulatif kegagalan pada T sama dengan 8 jadi 162. Stok 300 dikurangi 138 jadi itu kisaran sekitar 10. Jumlah yang gagal pada periode adalah sekitar 8. Jadi keandalan produk pada bulan ke-8 adalah R 138 dibagi 300 sama dengan 0,46. Fungsi distribusi kumulatif kegagalan F 8 1 0,46 0,54 atau 162 dibagi 300 0,54. Fungsi kepadatan probabilitas kegagalan 100 bagi 30 sama dengan 0,033 dan tingkat kegagalan atau resiko adalah 10/138 atau 0,0724.
Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.